Fase kekuasaan dinasti Abbasiyah, periode pertama tahun 132 sampai 247 Hijriyah atau 750 sampai 861 Masehi. Periode pertama ini disebut dengan periode pengaruh dari Persia. Masa ini diawali sejak Abul Abbas menjadi khalifah hingga meninggalnya Khalifah Al-Mutawakkil. Periode ini dianggap sebagai zaman keemasan dinasti Abbasiyah. Hal ini disebabkan keberhasilannya dalam memperluas wilayah kekuasaan. Pada periode ini, para khalifah di samping dikenal dekat dengan ulama dan bahkan turut berfatwa atau berijtihad, juga sebagai pemimpin dalam seluruh penaklukan dan perluasan kekuasaan wilayah Islam. Wilayah kekuasaan dinasti Abbasiyah pada masa ini membentang dari Laut Atlantik hingga Sungai Indus dan dari Laut Kaspia hingga ke Sungai Nil. Ada wilayah yang tidak berada di bawah kontrol kekuasaan dinasti Abbasiyah, yaitu Andalusia. Sejak 5 tahun berdirinya kekhalifahan Abbasiyah, Abdurrahman, salah seorang keluarga Umayyah yang berhasil melarikan diri ke Cordoba atau Spanyol, mendirikan sebuah kerajaan yang tidak berada di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah pada tahun 138 Hijriah atau 756 Masehi. Dalam sejarah Islam, dinasti yang didirikan oleh Abdurrahman ini disebut dengan dinasti Umayyah II di Andalusia dengan pendirinya Abdurrahman Ad-Dakhil. Pada fase pertama kekuasaan dinasti Abbasiyah, terdapat 10 orang khalifah yang cukup berprestasi dalam penyebaran Islam, yaitu Periode kedua, tahun 247 sampai 334 Hijriah atau 861 sampai 946 Masehi. Periode kedua ini disebut dengan periode pengaruh Turki. Periode ini diawali dengan meninggalnya Khalifah Al-Wasik dan berakhir ketika keluarga Buwaihi bangkit memerintah tahun 847 sampai 932 Masehi. Sepeninggal Al-Wasik, Al-Mutawakkil naik tahta menjadi khalifah. Pada masa ini ditandai bangkitnya pengaruh Turki. Orang-orang Turki memegang jabatan penting di pemerintahan. Setelah Al-Mutawakkil meninggal dunia, para jenderal yang berasal dari Turki, Amir, berhasil mengontrol pemerintahan. Ada 4 khalifah yang hanya dianggap simbol daripada kepala pemerintahan yang efektif. Keempat khalifah itu adalah Al-Muntasir, Al-Musta'in, Al-Mu'taz, dan Al-Muhtadi. Pada masa ini, kekuasaan serta pengaruh para gubernur dan pemimpin militer di daerah tidak bisa diawasi oleh para khalifah. Akibatnya, kekuasaan otonom para gubernur daerah menjadi berkembang. Hal ini menjadi tantangan dan ancaman bagi pemerintah pusat. Secara umum, apa yang terjadi di daerah terkait erat dengan apa yang terjadi di pusat. Lemahnya pemerintah pusat pada dinasti Abbasiyah menyebabkan otonomi yang besar di daerah. Selain itu, kekacauan yang muncul di pemerintah pusat, perombakan kabinet oleh khalifah, penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat, serta konflik di antara berbagai sekte dan mazhab fikih yang menyebabkan perubahan arah kebijakan politik. Hal itu diperparah dengan munculnya klaim beberapa orang yang menyatakan diri sebagai khalifah. Klaim tersebut kebanyakan mengatasnamakan keturunan Ali bin Abi Thalib. Masa kekuasaan periode ini dinamakan masa disintegrasi. Masa disintegrasi ini merupakan pemicu banyaknya terjadi pemberontakan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan dinasti Abbasiyah. Disintegrasi pun mulai menjalar ke wilayah yang lebih luas. Akibatnya banyak daerah yang memisahkan diri dari kekhalifahan dinasti Abbasiyah ini dan menjadi dinasti yang merdeka seperti Spanyol, Persia, dan Afrika Utara. Ada beberapa ciri pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah periode kedua atau disintegrasi ini. Yang pertama itu, lemahnya para khalifah dan dominasi kalangan militer terhadap pusat kekuasaannya. Yang kedua, munculnya negeri-negeri kecil akibat banyaknya pemimpin yang memisahkan diri dari pusat kekuasaan dan pengakuan khalifah terhadap kekuasaan mereka. Yang ketiga, munculnya peradaban Islam masa lalu pada masa ini
dalam bentuk ilmu pengetahuan, pembangunan, kemewahan, dan gaya hidup foya-foya. Yang keempat, munculnya gerakan yang menanamkan diri sebagai kelompok Bani Hashim dan keturunan Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, serangan pasukan salib ke wilayah kaum muslim. Dinasti Abbasiyah pada tahun 334 sampai 467 Hijriah atau 945 sampai 1075 Masehi. Dinasti ini berasal dari dinasti Dailam, wilayah Iran utama di pesisir Laut Kaspia. Pada masa ini, dinasti Abbasiyah hanya menjadi simbol di Baghdad, sementara wilayah lain terutama Irak dan Iran dipegang oleh anggota keluarga Buawiyah. Dinasti ini didirikan oleh bersaudara Ahmad Hasan dan Ali bin Bu'yah yang menaklukkan provinsi Fars dan Siraj dari gubernur dinasti Abbasiyah setempat pada tahun 932 Masehi pada tahun 1405. Di tengah perebutan kekuasaan di Baghdad, dinasti ini menaklukkan ibu kota dinasti Abbasiyah oleh Khalifah Al-Muhti. Ali kemudian diberi gelar Imad ad-Daulah atau pendukung negara. Ahmad diberi gelar Mu'izz ad-Daulah, penguat negara, dan Hasan diberi gelar Rukun ad-Daulah, pilar negara. Masa kekuasaan dinasti Buawiyah atas Khalifah Abbasiyah ini disebut pada masa pengaruh Iran II. Setelah sebelumnya suku bangsa Iran atau Persia, terutama keluarga Barmaki, berkuasa pada awal berdirinya Abbasiyah. Berbeda dengan dinasti Abbasiyah dan orang Islam pada umumnya, dinasti Buawiyah ini menganut aliran Syiah Itsna Asyariyah, yang percaya bahwa Ali bin Abi Thalib serta 12 imam dari garis keturunannya adalah imam yang menjadi pemimpin umat Islam yang sah, bukan para khalifah. Meski mereka menganut aliran yang berbeda, penguasa dari dinasti Buwaihiyah memiliki toleransi keagamaan yang tinggi. Misalnya, mereka tidak memaksakan ajaran agama dan membiarkan dinasti Abbasiyah terus bertahta. Namun, dinasti Abbasiyah ini hanya menjadi figur di tahta saja. Seluruh kekuasaan dikuasai oleh anggota dinasti Buwaihiyah. Khalifah Abbasiyah seperti Al-Mudhi tidak memiliki wewenang dan tidak bisa menunjukkan pejabat negara. Masa dinasti Buwaihiyah ditandai dengan pertentangan dan perebutan. Pengaruh antara kelompok Turki yang beraliran Sunni seperti dinasti Abbasiyah dengan kelompok Iran, terutama dari Dailam yang beraliran Syiah. Pertentangan ini memperlemah kekuasaan dinasti Buwaihiyah. Akhirnya dinasti Buwaihiyah runtuh setelah pada tahun 1029 Masehi. Sultan Mahmud dan Ghazni yang merupakan seorang Turki dan beraliran Sunni menaklukkan Iran bagian timur. Kemudian pada tahun 1055, Sultan Tughul dari dinasti Turki Seljuk menaklukkan Baghdad dan mengakhiri kekuasaan dinasti Buwaihiyah. Periode selanjutnya adalah periode keempat, yakni pada tahun 467 sampai 656 Hijriah atau 1075 sampai 1258 Masehi. Periode ini adalah masa kekuasaan dinasti Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah atau disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Saljuk ibn Tukak adalah seorang pemimpin kaum Turki yang tinggal di Asia Tengah, tepatnya Transosania. Tukril Bek, cucu Saljuk yang memulai penampilan kaum Saljuk dalam panggung sejarah. Pada tahun 429 Hijriah atau 1037 Masehi, ia tercatat sudah menguasai Merv. Kekuasaannya makin bertambah luas dari tahun ke tahun dan pada tahun 1055 menancapkan kekuasaannya atas Baghdad. Kehadiran Bani Saljuk di Baghdad sebenarnya atas undangan khalifah untuk menghilangkan pengaruh Bani Buwaihi. Namun, pengaruh mereka akhirnya tak terkendali setelah para khalifah Abbasiyah menempatkan mereka pada jabatan-jabatan penting kerajaan, seperti panglima perang, gubernur, dan menteri.
Puncak pengaruh kaum Saljuk terhadap kekhalifahan Bani Abbas dimulai tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi sampai tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi ketika tentara Mongol membumi hanguskan kota Baghdad dan segala isinya yang menandai berakhirnya dinasti Abbasiyah. Nah, selanjutnya, pada periode ini, Khalifah Abbasiyah hanya memiliki wewenang terhadap bidang keagamaan saja. Nah, para khalifah itu adalah Abdullah bin Muhammad bin Qaim dengan gelar Al-Mu'tadi, yang berkuasa dari tahun 467 Hijriah sampai 487 Hijriah. Kemudian Ahmad bin Abdullah Al-Mu'tadi dengan gelar Al-Mustazir, yang berkuasa dari tahun 487 Hijriah sampai 512 Hijriah. Yang ketiga Al-Fadl bin Ahmad Al-Muttazir dengan gelar Al-Mustarsyid, yang berkuasa dari tahun 512 sampai 529 Hijriah. Kemudian yang keempat yaitu Mansur bin Fadl Al-Mutarrasyid dengan gelar Ar-Rasyid, berkuasa dari tahun 529 sampai 530 Hijriah. Kemudian yang kelima Muhammad bin Ahmad Al-Mu'tazir dengan gelar Al-Muftafi, berkuasa dari tahun 530 sampai 550 Hijriah. Yang keenam Yusuf bin Ahmad Al-Mutakfi Al-Hasan bin Yusuf Al-Mustanjid dengan gelar Al-Mustanjid, berkuasa dari tahun 555 sampai 566 Hijriah. Kemudian selanjutnya yang ketujuh adalah Muhammad Al-Hasan bin Mustanjid dengan gelar Al-Mustadi, masa berkuasa dari 566 sampai 575 Hijriah. Kedelapan Ahmad bin Hasan Al-Mustadi dengan gelar An-Nasir, masa berkuasa dari 575 sampai 622 Hijriah. Kemudian yang kesembilan Muhammad bin Ahmad An-Nasir dengan gelar Asy-Syahir, masa berkuasa dari tahun 622 hingga 623 Hijriah. Yang ke-10 Mansur bin Muhammad Az-Zahir dengan gelar Al-Muntasir, masa berkuasa dari 623 sampai 640 Hijriah. Ya, yang terakhir yang ke-11 Abdullah bin Mansur Al-Muntasir dengan gelar Al-Musta'zim, berkuasa dari tahun 640 hingga 656 Hijriah. Nah, pada masa pemerintahan khalifah yang terakhir ini, bala tentara Mongol menghancurkan Baghdad. Nah, bangsa Mongol adalah orang-orang yang berasal dari Asia Tengah. Negeri mereka adalah Mongolia, sebuah kawasan terjauh di Cina. Mereka terdiri atas kumpulan besar dari kabilah yang beraneka ragam. Kemudian disatukan oleh Genghis Khan sebagai langkah awal untuk menghancurkan Baghdad dan kekuasaan Islam. Nah, orang-orang Mongol menguasai negeri-negeri Asia Tengah, Khurasan, dan Persia. Kemudian penghancuran kota Baghdad oleh bangsa Mongol dipimpin oleh Hulaku yang terjadi pada tahun 656 Hijriah atau pada tahun 1258 Masehi. Nah, akhirnya Khalifah Al-Musta'sim menyerah dan berangkat ke markas pasukan Mongolia sehingga Baghdad kosong dari orang yang mempertahankan kota. Nah, selanjutnya pada periode ini Khalifah Abbasiyah hanya memiliki wewenang